Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk adik-adik juga ya. Ini adalah hari ketiga untuk adik-adik berkuliah ya di semester genap. Selamat datang di kelas baru, di mata kuliah baru ya. Ini adalah mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Saya selaku dosen penanggung jawab untuk mata kuliah ini dan nanti bersama Pak An yang juga akan masuk di kelas kalian. Nanti kami berdua akan masuk secara terpisah, di mana saya akan masuk mulai dari pertemuan 1 hari ini sampai pertemuan ke-8, dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak An yang akan masuk di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat di layar yang sudah saya bagikan di sini, saya membuka SIGA ya. Di sini saya sebagai pengampu hampir dari semua mata kuliah desain media pembelajaran ya. Saya sudah masuk di tiga kelas di mata kuliah desain media pembelajaran mulai dari hari Senin, Selasa, dan sekarang hari Rabu. Jadi adik-adik semua perlu tahu bahwa karena saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah, karena itu adik-adik perlu menyadari bahwa nanti saya yang akan menginput nilai akhir mata kuliah di SIGA. Nah, sehingga kebijakan terkait nilai akhir ya, output nilai yang nanti akan keluar di SIGA itu saya. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan nilai itu kalian harus minta izin atau minta infonya ke saya terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk kebijakan mengenai nilai nantinya adik-adik saya katakan di awal ini gitu ya, sehingga kalian nanti bisa mungkin mencatat atau sudah harus ingat bahwa ketika nilai akhir yang akan keluar di SIGA yang mungkin nanti akan keluar sekitar bulan Juni pertengahan ya, karena kita selesai mungkin di awal Juni gitu ya untuk perkuliahan di semester genap. Ketika nilai itu sudah keluar di SIGA, maka saya tidak akan membuka kesempatan kedua atau adanya perbaikan nilai. Nah, kalau seperti itu, maka kalian sudah harus aware bahwa nilai tidak bisa lagi diganggu gugat ketika nilai itu sudah keluar di SIGA. Artinya kalian sudah harus bisa tahu itu gitu. Jadi sebelum nilai itu keluar dari SIGA atau jadwal nanti penginputan nilainya itu misalnya sudah dibuka periodenya, maka kalian harusnya sebelum dari itu bisa bertanya kepada saya gitu kalau memang kalian mau aware terhadap nilai kalian gitu ya. Jadi kalian bisa bertanya kepada saya misalkan bagaimana dengan nilai saya, bagaimana dengan tugas-tugas saya, dan lain sebagainya gitu ya, sebelum ketika nanti nilai itu keluar gitu. Kalau sebelum periode itu, maka kalian bisa bertanya ke saya dan saya akan memberikan informasi kepada kalian sehingga kalian bisa prepare itu gitu. Ketika nilai itu sudah keluar, ya berarti itu sudah yang sudah akhir dari itu gitu ya. Jadi adik-adik perlu mengingat itu gitu ya. Ada dosen yang mungkin saja di mata kuliah lain itu bisa memberikan kesempatan
kesempatan kedua gitu ya ketika nilai itu sudah keluar di SIGA untuk perbaikan, tapi ada juga yang tidak, dan saya salah satu dari dosen yang tidak memberikan kesempatan kedua lagi. Nah, adik-adik, jadinya mulai dari sekarang mungkin sudah bisa mempelajari ya karakter dari dosen-dosennya. Ketika dosennya sudah memberikan informasi seperti itu di awal, berarti kalian sudah bisa harus tahu itu, gitu ya. Oke, nanti terkait penilaian komponennya seperti apa, saya akan jelaskan. Nah, saya masuk dulu ke SIGA. Oh, sebelum ke SIGA, kalian bisa lihat di sini, di layar kalian itu saya setiap pertemuan saya usahakan untuk merekam kelas online ini agar nantinya hasil rekamannya itu bisa saya kasih ke kalian gitu ya. Itu juga yang sudah saya lakukan di kelas-kelas yang sudah saya masuki di 2 hari sebelumnya gitu ya. Jadi video nantinya itu kalian bisa tonton kembali apabila kalian perlu menonton, ada yang mungkin ingin dipahamin lagi terkait materinya mungkin ketika sudah selesai kelas dan mungkin butuh penguatan materi atau ada info yang miss atau yang terskip, saya kasih itu ke kalian gitu, sehingga nanti kalian mungkin bertanya ke saya ketika itu sebenarnya sudah jelas, kalian sudah nonton misalkan, tapi masih ada yang perlu ditanyakan lagi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu sumber belajar buat kalian, sehingga saya sudah menyediakan itu nantinya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke SIGA ya. Di sini adik-adik, di SIGA ini setiap pertemuan saya akan melakukan presensi secara real time, artinya sebelum kelas ini selesai atau Google Meet ini akan ditutup oleh saya, maka saya akan melakukan presensi langsung di SIGA. Nah, itu artinya adalah nama-nama yang ada di dalam SIGA ini di mata kuliah Desain Media Pembelajaran itu saja yang bisa saya isi presensinya dan juga nilainya nanti di akhir. Nah, saya buka dulu. Jadi ketika ada mungkin yang belum ada namanya di sini, entah karena urusan di SIGA-nya masing-masing untuk input KRS ataupun belum disetujui KRS-nya oleh dosen wali, sehingga nama kalian tidak terdaftar gitu ya di sini, maka mohon bisa diurus segera gitu ya. Nah, di sini kalau dari SIGA saya itu ada 23 orang mahasiswa yang sudah terdaftar ya. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum terdaftar namanya di SIGA dan memprogramkan mata kuliah ini di kelas ini, maka tolong nanti segera diurus gitu ya. Entah bertanya ke dosen wali apabila belum disetujui KRS-nya atau ada kendala teknis sehingga kalian belum bisa input KRS, silakan bisa ditanyakan ke operator. Begitu ya. Nanti saya akan melakukan presensi mungkin sebelum Google Meet ini akan saya tutup gitu ya. Jadi saya keluarkan dulu untuk SIGA-nya, saya masuk ke bagian lain. Nah, ini karena kelas online, jadi ada treatment dari saya atau kayak ada hal khusus yang saya, kenapa saya share SIGA kembali. Ada treatment khusus yang atau informasi khusus karena ini adalah kelas online, agar kelas online yang kita lakukan bareng-bareng itu bisa optimal gitu. Karena kalau kelas offline saya bisa pantau kalian di kelas, saya bisa lihat kalian sedang ngapain di sana gitu ya, langsung gitu ya. Tapi karena memang kelas atau ruangan di prodi itu kan memang hanya 5 saja ya, mulai dari FT 35 sampai 39, maka ada mata kuliah yang tidak kebagian ruangan gitu, dan salah satunya adalah mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Mata kuliah ini pun sebenarnya bukan kali pertama saja yang selalu tidak dapat ruangan, tapi dari beberapa tahun yang lalu gitu ya.
hampir kayak pertama kali saya masuk di prodi dan saya dapat mata kuliah ini semuanya online gitu. Jadi ini bukan hal baru bagi saya untuk mata kuliah ini gitu ya. Tapi bagi adik-adik sendiri yang punya kelas online dan mungkin kedapatan mata kuliah ini dan kedapatan saya, maka ada hal yang saya perlu informasikan di awal gitu. Nah, di sini sebagai informasi yang saya bisa dapatkan itu dari jadwal kalian. Semoga mungkin semuanya sudah punya ya file jadwal semester genap. Jadinya kalian perlu tahu mata kuliah yang kalian nanti akan masuki ya di semester ini. Nah, di sini saya lihat di hari di hari Rabu kalian itu ada 2 mata kuliah. Pertama itu mata kuliah di jam 7:30 sampai jam 10:50 dan itu ada di kampus atau di prodi ya. Ini 4 SKS. Kemudian segera setelah selesai mata kuliah tersebut, yang pertama kalian langsung masuk mata kuliah saya. Nah, ini jadi problem karena pengalaman saya untuk mendapatkan mahasiswa yang memiliki mata kuliah yang seperti ini. Problemnya adalah transisi dari mata kuliah offline ke mata kuliah online, gitu ya. Problemnya adalah mungkin kalau untuk pertemuan pertama di pekan pertama ini kalian mungkin tidak merasakan entah itu kecapean ataupun fokusnya kurang maksimal karena tidak ada jeda gitu dari satu mata kuliah ke mata kuliah selanjutnya dan itu pun ruangannya berbeda, artinya yang satu offline dan yang satu online. Nah, masalah itu saya komunikasikan di awal sekarang biar kita tidak ada miskomunikasi ataupun mungkin kalian kaget gitu ya. Adalah itu tadi tidak ada transisi atau tidak ada jeda agar kalian itu istirahat terlebih dahulu dan juga ruangan online yang bisa memungkinkan kalian itu bisa fokus untuk masuk di mata kuliah ini gitu ya. Saya dapati di beberapa kelas di tahun lalu itu seperti itu gitu ya. Jadi saya meminta agar mereka itu bisa mereschedule waktunya agar bisa ada jeda dari kelas pertama ke kelas kedua atau dari mata kuliah pertama ke mata kuliah kedua. Tetapi karena mereka bersikukuh ya, maka tetap dilakukan sesuai jadwal dan problemnya adalah mereka tidak fokus gitu. Jadi saya percuma untuk menjelaskan panjang lebar gitu ya hal-hal misalnya materi yang nantinya mungkin akan kalian dapatkan di pertemuan kedua sampai selanjutnya itu tidak maksimal karena masalah itu saya dapati di tahun lalu gitu ya. Nah, persyaratan untuk masuk di kelas ini karena ini adalah kelas online, saya mengharapkan kalian itu bisa berada dalam keadaan yang bisa fokus untuk belajar gitu. Bagaimana caranya gitu untuk bisa fokus belajar, at least adalah ruangan yang ada di sekitar kalian atau kalian berada di mana gitu ya. Nah, tahun lalu itu mereka hanya berada di kampus gitu ya, karena itu tadi tidak ada transisi atau jeda istirahat sehingga mereka nggak bisa pulang dulu ke kos atau ke rumah mereka untuk mereka mungkin bisa istirahat dulu sebentar, kemudian bisa mungkin akhirnya memungkinkan punya lingkungan yang tidak berisik, tidak ribut dan juga mungkin internetnya juga kurang bagus karena di kampus gitu ya, sehingga ketika masuk mereka hanya sekedar masuk kemudian tidak on cam dan ketika saya tanya tidak ada jawaban atau respon. Nah, itu tanda bahwa ya at least perkuliahan itu sebenarnya tidak bisa maksimal gitu. Gitu kalau saya sebagai dosen saja merasa itu tidak tidak bagus situasi di ruangan itu di kelas Google Meet itu ya harusnya sih sebenarnya mahasiswa juga menyadari itu gitu karena kalian yang mengambil mata kuliah ini harapannya kalian mendapatkan sesuatu dari mata kuliah ini bukan hanya sekedar masuk ke kelas isi presensi dan juga
dapat nilai gitu ya, tetapi ilmu dan mungkin hal-hal yang lebih penting itu tidak kalian dapatkan gitu. Sayang menurut saya gitu. Saya sebagai dosen saja seperti itu gitu. Apalagi harusnya kalian juga bisa merasakan bahwa bagaimana caranya mau belajar ketika kalian itu baru selesai mata kuliah yang berbeda ke mata kuliah selanjutnya gitu ya, tanpa jeda gitu ya. Um, saya saja sebenarnya memberikan informasi ini itu bukan kewajiban saya adik-adik. Jadi artinya ya bisa saja kalian mungkin tidak peduli seperti saya peduli itu gitu, dan kalaupun seperti itu juga sebenarnya tidak kenapa-kenapa gitu. Artinya kalian yang mendapatkan manfaatnya gitu. Saya hanya memberikan fasilitas atau membantu kalian untuk belajar. Yang belajar sendiri adalah kalian gitu. Nah, tapi karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya belak-belakan aja ke kalian langsung gitu bahwa mungkin saja nilai kalian bisa saja bagus gitu ya, tetapi saya merasa bahwa kualitas dari belajar itu sendiri kalau situasi dan kondisi belajarnya saja belum optimal, maka saya merasa ya nanti hasil dari yang kalian dapatkan entah materi ataupun kayak pengalaman belajar di dalam kelas itu juga tidak optimal seperti itu gitu ya. Jadi ini saya lakukan juga di semua kelas. Jadi bukan hanya kelas kalian ya. Jadi setiap kelas yang sudah saya masuki mulai dari hari Senin gitu dan Selasa kemarin itu saya selalu ngecek jadwal mereka gitu. Apakah memungkinkan mereka untuk bisa istilahnya pulang dulu ke rumah atau ke kos untuk istirahat gitu ya, atau untuk makan dulu sebentar dari mata kuliah sebelumnya gitu ya ke mata kuliah ini. Dan kelas yang saya dapatkan sejauh ini kecuali kelas ini itu ada jeda waktunya. Jadi ketika saya tanya mereka, mereka sudah ada di kosannya masing-masing gitu ya. Jadi jeda waktunya lumayan untuk mereka bisa pulang dan istirahat gitu ya. Kemudian mereka bisa masuk ke mata kuliah ini gitu. Tetapi di kelas ini itu saya dapati tidak seperti itu gitu. Jadi artinya ini sebagai perhatian kita bersama untuk pertemuan pertama gitu ya. Nah, semoga alasan saya kuat untuk memberikan apa ya informasi bahwa kalau dari jadwal ini saya sepertinya tidak setuju gitu kalau kalian itu masuk di jam 10.50 sampai 12.30. Artinya masuknya itu segera setelah mata kuliah pertama selesai. Nah, saya mengajukan tawaran ke kalian agar bisa dimundurkan gitu ya. Karena saya sendiri tidak ada mata kuliah setelah ini dan kalian pun juga tidak ada mata kuliah setelah ini. Artinya kalian bisa free sebenarnya untuk juga memundurkan waktunya gitu ya. Tawaran saya itu di jam 1 sampai nanti kalau di jam 1 sampai jam 2.40 gitu ya. Jadi ada jeda waktu lumayan lama di situ untuk kalian bisa mungkin ada yang istirahat makan, sholat gitu ya, pulang ke kosan. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa masuk ke kelas ini. Itu tawaran saya. Nah, karena kita itu kuliahnya bukan hanya saya aja di dalam, tetapi ada kalian semua gitu ya. Mayoritas mahasiswa bukan saya gitu ya. Saya sebagai pengajar aja di sini. Jadi saya kasih tawaran itu bagaimana dengan kalian gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertemuan bersama Pak Aan nanti itu kebijakannya beliau. Entah beliau mau mengikuti jadwal yang sudah ada ini, yang terlihat di sini, atau yang seperti apa gitu. Tapi kalau saya concernnya di situ gitu. Nah, itu ajuan dari saya. Bagaimana dengan kalian? Mungkin kita bisa diskusi itu dulu. Silakan. Gimana? Boleh, Ibu. Setuju, Ibu. Setuju, begitu. Iya, Ibu.
Oke. Kalau misalnya setuju, berarti ini tidak ada paksaan ya. Artinya saya tidak memaksa kalian untuk mengikuti saya karena maunya dosen seperti itu. Tapi sebenarnya itu bentuk perhatian saya di awal bahwa mata kuliah ini tuh bukan karena subjektivitas, ini adalah mata kuliah saya ya, tapi saya belajar dari pengalaman yang ya di tahun lalu ya, mahasiswanya akhirnya ya hanya dapat nilai aja jadinya begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang begitu, jadi kita ACC ya untuk hari Rabu di mata kuliah desain pembelajaran, saya tulis di note saya, nanti saya akan tulis juga di deskripsi grup kalian untuk mungkin kalian bisa lihat lagi itu gitu ya. Siapa tahu mungkin ada yang belum join di grup mata kuliah itu. Ya, jadi dari jam 1 akhirnya sampai jam 14.40 ya. Seperti itu. Jadi nanti kita mulai untuk pekan depan di jam itu. Ya. Oke, terima kasih sudah direspon karena sudah fix untuk waktunya. Sekarang saya masuk ke bagian RPS. Ini RPS-nya sudah saya kasih ke kalian. Jadi ada Google Drive di situ. Itu adalah tempat kita untuk kalian memberikan tugas dan saya memberikan informasi di situ. Jadi kalian nanti silakan aja bisa buka juga, siapa tahu mau lihat di device-nya masing-masing Google Drive-nya seperti apa, atau ya kalian tinggal lihat saja apa yang saya share sekarang. Nah, di sini sudah ada beberapa info ya. Yang pertama ada RPS dan nanti ada contoh di sini. Ini nanti akan saya jelaskan itu apa. Kemudian ini folder ini sudah ada tempatnya, jadi nanti kalian nanti bakal di pertemuan kedua segala hal mengenai tugas ini ada di sini, silakan nanti diupload di sini gitu ya. Saya mau memperlihatkan RPS-nya. Jadi adik-adik, karena kalian sudah semester 4, maka sepertinya informasi mengenai RPS itu sudah bukan hal baru lagi ya. Kalau kemarin itu saya masuk di mata kuliah filsafat karena dia semester 2, mereka jadi pelan-pelan saya jelaskan apa itu RPS gitu dan lain sebagainya. Dan itu semua saya jelaskan semuanya mulai dari awal sampai akhir apa yang ada di dalam RPS ini. Agar sebenarnya mahasiswa prodi pendidikan biologi itu juga tahu secara transparan dosen itu membuat RPS itu bukan buat dirinya sendiri tetapi juga buat mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi artinya RPS itu harus diinformasikan ke mahasiswa agar mahasiswa itu tahu gitu ya dari awal mereka ketika masuk mata kuliah tertentu apa yang diekspektasikan, apa targetnya, apa yang akan kita lakukan, bagaimana penilaiannya dan lain sebagainya itu sudah terkonfirmasi gitu ya. Nah, di sini ini adalah RPS yang sudah saya bikin. Kalau kalian lihat di sini, kita mulai dari awal ya. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah desain media pembelajaran. Mata kuliah yang bobotnya itu 2 SKS, di mana satu SKS-nya itu 50 menit, berarti kalau 2 SKS itu 100 menit. Dan ini adalah mata kuliah wajib, artinya mata kuliah ini tidak hanya asal diambil gitu ya, terus kalau misalnya nilainya jelek bisa bisa dengan bebasnya kita ngambil mata kuliah yang di atas gitu ya, seperti kayak mata kuliah untuk tugas akhir kah atau dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah mata kuliah wajib, maka ini adalah mata kuliah yang harus memenuhi SKS kalian agar nanti kalian di semester 7 awal itu sudah bisa sebenarnya untuk ngambil skripsi atau tugas akhir. Jadi kalau mata kuliah ini salah satunya tidak kalian ambil karena mungkin saja kalian menghapus mata kuliah ini karena nilai kalian jelek nantinya, maka itu sayang gitu ya. Jadi artinya itu sebagai kayak catatan penting juga bahwa apapun yang tulisannya itu adalah mata kuliah wajib, maka itu benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di mata kuliah prasyarat ya, mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah desain media pembelajaran itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan yang sudah kalian dapatkan di semester 1 sampai semester 3.
mulai dari pengantar, filsafat, belajar dan pembelajaran, strategi yang semester kemarin gitu ya, perkembangan peserta didik, dan profesi kependidikan. Nah, artinya ini sebagai informasi bahwa ketika mungkin saja nanti di mata kuliah desain media pembelajaran itu akan menyinggung istilah pendidikan atau istilah belajar atau istilah pembelajaran, itu tidak dibahas detail di mata kuliah ini lagi karena kalian sudah punya konsep dasar atau sudah dapat itu sebenarnya di mata kuliah yang spesifik membahas itu gitu, misalkan di pengantar pendidikan atau di belajar dan pembelajaran gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya yang menjadi ekspektasi saya kepada kalian di awal, bahwa karena kalian sudah di semester 4 dan kalian sudah ambil mata kuliah pendidikan tersebut, maka harapannya kalian sudah setidaknya tahu gitu ya, apa saja sih sebenarnya yang hal-hal yang berbau dengan pendidikan dan juga belajar ataupun pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian di sini adik-adik perlu ketahui ada yang namanya CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Kita sebagai prodi pendidikan biologi, adik-adik itu sudah punya banyak benefit karena prodi kita itu sudah terakreditasi unggul untuk akreditasi nasional dan juga terakreditasi internasional yang baru tahun kemarin akhir tahun itu sudah dapat gitu ya. Nah, tetapi walaupun ada benefit kedua itu, artinya benefit ini nantinya ketika kalian itu sudah lulus S1 itu kalian dapat sebenarnya jaminan bahwa saya lulusan dari prodi unggul dan terakreditasi internasional gitu. Tetapi kalau dan lembaga lain itu sudah mereka sudah ada ekspektasi bahwa lulusan dari prodi pendidikan biologi ini punya capaian pembelajaran yang sudah mereka atau kalian itu miliki sebenarnya di diri kalian. Nah, makanya ini penting saya informasikan bahwa kenapa sih kalian ambil salah satunya dalam mata kuliah desain media pembelajaran gitu ya. Karena mata kuliah ini bukan hanya wajib, tetapi juga mendukung salah satu capaian pembelajaran lulusan atau target dari prodi pendidikan biologi gitu ya, yaitu CPL ke-6, di mana CPL ke-6 itu salah satu CPL di prodi kita. Jadi ada banyak CPL mulai dari mungkin CPL 1 sampai CPL 10 kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada 10 CPL yang nantinya ketika kalian lulus itu kalian sudah punya sebenarnya harusnya gitu ya. Jadi kalian sudah siap untuk ketika nanti bekerja gitu ya. Nah, salah satu CPL ini, CPL ke-6, yaitu mampu menerapkan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam literasi sains dan teknologi untuk pengembangan diri serta pembelajaran biologi yang inovatif. Artinya, CPL ini bukan hanya dicapai di mata kuliah ini saja satu-satunya, tetapi mungkin ada beberapa mata kuliah yang nanti mendukung CPL ini. Tapi kalau kalian tidak menguasai mata kuliah ini, maka tentu CPL 6-nya bolong gitu ya. Padahal yang kita tahu bahwa sarjana pendidikan biologi itu bukan hanya mampu secara teori biologinya gitu ya, tetapi juga bisa melek atau tidak gaptek terhadap teknologi. Artinya nantinya mungkin ketika kalian sasarannya ke sekolah jadi guru atau jadi pengajar atau jadi pendidik, maka kalian bukan hanya mengajarkan biologi secara konten yang benarnya, tetapi juga bisa mengembangkan media pembelajaran yang lagi happening sekarang gitu. Begitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kalian ketahui ya. Nah, dari CPL kita turun ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK ini adalah target khusus untuk mata kuliah ini. Kalau capaian pembelajaran lulusan itu adalah target akhir atau kayak keseluruhan dari kalian berkuliah di prodi ya. Tapi kalau CPMK ini adalah target mata kuliah ini.
Nah, ada 3 di sini ya, ada CPMK 1 yaitu mampu memahami konsep dasar dan prinsip desain media pembelajaran biologi yang inovatif. Artinya kalian di awal, di beberapa pertemuan awal itu nanti akan harusnya bisa menjelaskan atau memahami apa sih desain media pembelajaran itu secara konsep atau secara teori gitu ya. Ilmunya dapat di situ. Kemudian setelah itu di CPMK kedua itu mampu menganalisis masalah dalam penerapan media pembelajaran di sekolah dan memberikan solusi permasalahan. Nah, ketika kalian itu sudah mampu di CPMK 1, artinya di CPMK 2 ketika kalian mendapatkan sebuah masalah atau nanti yang ada di sekolah atau yang ada di kelas, dalam hal ini adalah bagaimana media pembelajaran yang mereka sudah gunakan, maka kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah itu dan juga bisa memberikan solusi, di mana solusinya adalah khususnya membuat atau merancang atau mengembangkan media pembelajaran yang sesuai atau yang bisa menjadikan solusi dari permasalahan tadi, gitu ya. Kemudian di CPMK 3 itu tadi mampu merancang dan mengembangkan media untuk pembelajaran yang sederhana di sekolah. Jadi nanti ekspektasi kalian sudah tergambar sedikit bahwa mata kuliah ini nantinya akan membuat saya memahami ilmu atau konsep dari desain media pembelajaran dan akan terlatih untuk membuat media pembelajaran yang sederhana. Nah, kenapa sederhana? Karena di sini mata kuliahnya bukan sebagai tugas akhir, tetapi sebagai latihan dari kalian membuat gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 3 CPMK di mata kuliah ini. Kemudian bagaimana caranya mencapai 3 CPMK ini? Di sini ada sub CPMK. Nah, apa itu sub CPMK? Jadi sub CPMK itu adalah percabangan dari setiap CPMK. Ya, misalkan CPMK 1 tadi itu cabangnya di sub CPMK 1 dan 2 kalau nggak salah, saya nggak hafal ya. Nanti kita bisa lihat ada irisan di situ ya. Tapi intinya adalah kalau CPMK itu adalah tujuan dari mata kuliah ini secara umum gitu. Tapi kalau sub CPMK itu tujuan khususnya atau tujuan secara detailnya gitu ya. Nah, untuk sub CPMK 1 itu mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Nah, jadi nanti ada pertemuan yang mengcover sub CPMK 1 gitu ya, yang nantinya goalnya atau outputnya itu adalah nilai di pertemuan tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi sub CPMK 1 itu pastinya berada di pertemuan-pertemuan awal, entah itu pertemuan 2 sampai 3 atau pertemuan 2 sampai berapa gitu. Nanti saya akan kasih lihat per pertemuannya sub CPMK 1 sampai 7 itu ada di mana aja. Kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran gitu ya. Kemudian sub CPMK 3 mampu menjelaskan prinsip dan model pengembangan media pembelajaran. Sub CPMK 4 mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Sub CPMK 5 mampu merancang draft media pembelajaran. Kemudian sub CPMK 6 mampu mengembangkan media pembelajaran. Dan sub CPMK 7 mampu mempresentasikan media pembelajaran. Nanti untuk penjelasan dari sub CPMK masing-masing itu saya akan jelaskan di pertemuan yang mengcover sub CPMK itu ya. Nah, di sini adik-adik makanya kenapa tadi di penjelasan saya mulai dari CPL, kemudian ke CPMK dan ke sub CPMK karena di tabel peta capaian pembelajaran ini ada persentase dari nilai yang nanti kalian akan berikan ke saya dalam bentuk tugas ataupun kegiatan gitu ya. Jadi kalau dari satu mata kuliah itu persentasenya adalah 100% ya, 100%, maka ketika mungkin kalian sudah punya goal untuk setiap mata kuliah, misalnya khususnya mata kuliah ini, saya mau dapat nilai A gitu ya. Berarti minimal nilai A itu kan 85 ke atas ya. Sampai 100 gitu. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa memetakan bahwa ketika
saya mau dapat nilai A, maka minimal dapat 85. Berarti bagaimana caranya saya bisa dapat nilai minimal 85 gitu ya, syukur-syukur 100 gitu atau 90 gitu ya. Maka kalian bisa lihat di mana sih sebaran nilai itu gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian tabel ini bahwa CPMK 1 itu dia cabangnya ada di sub CPMK 1 dan 2, di mana sub CPMK 1 itu menyumbang 5% penilaian, sub CPMK 2 menyumbang 10%. Jadi ketika kalian berada di pertemuan yang mengcover sub CPMK 1 dan 2 dan nilainya bagus, maka kalian sudah dapat 15% gitu ya. Begitu juga dengan CPMK 2, itu dia mengcover sub CPMK 3 dan 4. Sub CPMK 3 itu ada 10% ya bobotnya, sub CPMK 4 ada 15% ya. Dan ketika kalian lihat semakin dia itu tinggi sub CPMK-nya, maka semakin tinggi juga bobot penilaiannya gitu ya. Bisa dilihat di sub CPMK 3 itu dia mengcover CPMK 5, sub CPMK 6 dan sub CPMK 7 masing-masing 20%. Gitu. Jadi totalnya 100%. Kalau misalnya kalian hadir dari awal sampai akhir pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, kemudian kalian melaksanakan apa yang ditargetkan di RPS ini dengan baik, maka kalian dapat 100 nilainya. Dan ini saya sudah prediksikan di awal, dan kalian sebenarnya sudah bisa ancang-ancang gitu ya. Nanti saya mau seperti apa sih gitu. Kalau memang goal kalian adalah nilainya bagus, maka kalian bisa maksimalkan di semua pertemuan ini gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian materi pembelajaran ini menyesuaikan dengan sub CPMK-nya karena tadi kita sudah membahas misalnya karakteristik pembelajaran abad 21, jenis media, prinsip dan model pengembangan gitu ya. Itu nanti jadi materinya di pertemuan-pertemuan tertentu gitu. Kemudian nanti ada review artikel jurnal di sini itu di UTS ya. Kemudian ada perancangan draft media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, dan penilaian media pembelajaran. Nah, kalau kalian lihat di sini berarti sebenarnya bisa kalian sudah petakan secara secara umum bahwa mata pelajaran 1 sampai ke 4 ini adalah pertemuan 1 sampai 8. Sehingga yang 5 sampai 7 ini adalah yang setelah UTS gitu ya. Kemudian untuk pustakanya atau referensinya silakan bisa dicari sendiri saja di internet. Sebenarnya saya punya semuanya, tetapi karena copyright saya sepertinya tidak bisa share itu gitu karena tidak etis gitu ya secara akademik. Jadi silakan aja bisa cari, siapa tahu ada judul-judul dari buku-buku ini yang mungkin bisa ada tersedia di internet, silakan bisa di-download mungkin gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak pakai buku yang ada di sini juga tidak kenapa-kenapa, asalkan itu relevan nantinya. Nah, kemudian karena ini adalah mata kuliah desain media pembelajaran, maka kita juga tidak lepas dari website dan aplikasi yang nanti akan kita gunakan di dalam mendukung proses belajar gitu ya. Jadi website dan aplikasi apa saja nanti kita lihat di pertemuan yang membutuhkan itu gitu. Nah, selain itu ada referensi pendukung, di mana referensi pendukung di sini semuanya belum saya update ya, adik-adik harusnya saya update juga terakhir itu di tahun 2025, tetapi artikel yang saya masukin di sini itu baru artikel saya yang di tahun sampai 2024 gitu ya. Nah, artikel-artikel ini itu berhubungan dengan nantinya artikel media pembelajaran yang kalian akan review di UTS gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada yang penasaran bahwa bagaimana sih ketika Ibu Vita masuk di pertemuan keberapa gitu ya, itu ada di channel saya di sini. Jadi saya pernah di 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu tahun lalu, itu saya masuk di semua kelas, di semua pertemuan. Jadi satu kelas itu saya 16 kali pertemuan gitu ya. Jadi sudah ada rekamannya di channel YouTube saya. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa, kalau ada yang mungkin ambis di sini anak-anaknya,
bisa tahu gitu, oh nanti pertemuan keberapa gitu, walaupun belum pertemuan itu, misalkan pertemuan 9 gitu ya, kalian bisa aja lihat gitu rekaman saya di situ gitu ya, kemudian apa yang dilakukan di situ gitu ya. Jadi saya sudah kasih sangat-sangat transparan ke kalian informasinya. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi kita mulai dari setiap pertemuan agar kalian tahu apa aja yang dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita ada di pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 itu sebenarnya sudah masuk sub CPMK 1, tetapi belajar dari pengalaman kemarin karena informasi yang saya berikan banyak sekali, hampir saya ceramah 100 menit gitu ya, tiap kelas itu, karena saya memberikan informasi semuanya di RPS ini untuk mahasiswa, jadi nggak cukup waktunya untuk saya menjelaskan gitu ya, di sub CPMK 1 itu. Sehingga sub CPMK 1 itu ada nanti mulai dari pertemuan kedua. Nah, di pertemuan 1 ini kan kita sekarang sedang lakukan, saya sedang menjelaskan ke kalian. Nah, di sini kalau kalian lihat di bobot penilaian kosong. Jadi memang pertemuan 1 ini memang tidak ada penilaian yang bisa saya ambil dari kalian gitu ya. Jadi kalau kosong di sini berarti memang tidak ada penilaian, walaupun di sini ada tulisannya kriteria dan bentuk penilaiannya ini untuk pertemuan 1 ini adalah kehadiran. Tapi sebenarnya kehadiran itu bukan menyumbang penilaian, tetapi sebagai hal wajib untuk dilakukan oleh mahasiswa ketika memang dia mengambil mata kuliah tertentu gitu. Jadi kalaupun kalian hadir 16 kali pertemuan, ya nilainya bukan dari kehadiran itu gitu ya. Oke, kemudian untuk pertemuan 1 saya sekarang lagi ceramah gitu ya. Jadi metode pembelajaran yang saya lakukan ceramah, dan siapa tahu mungkin nanti ada pertanyaan atau ada yang kita mau diskusikan, nanti kita diskusikan di pertemuan ini gitu ya. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu adik-adik sudah masuk sub CPMK 1. Sub CPMK 1 itu bobotnya 5% karena dia hanya di pertemuan kedua. Gitu. Jadi kalian sudah bisa ya ini lagi planning lagi, oh berarti pekan depan di hari Rabu kalau saya masuk di pertemuan kedua, kemudian saya hadir dari awal sampai akhir gitu ya 100 menit mengerjakan apa yang ditargetkan dengan baik, maka saya sudah dapat 5% gitu ya. Nah, di sub CPMK 1 mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Artinya nanti di sini mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya, bersama saya adik-adik itu kita seperti biasa mungkin ya, membagi kelompok. Di sini kelompoknya ada 5 atau 6 kalau tidak salah. 6 kelompok ya. Jadi nanti silakan bagi mandiri saja kelompoknya, dari satu kelas ini bagi 6, kemudian silakan siapa yang jadi kelompok 1 sampai kelompok ke-6 gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 di sini sudah ada materinya. Jadi materinya terkait sub CPMK 1 yaitu menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Jadi pembelajaran abad 21 itu seperti apa sih pembelajaran yang punya skill-skill khusus. Nah, di sini saya sudah kasih contoh. Oh, kalau misalkan kelompok 1 mau pakai skill yang saya maksudkan di sini, misalkan saya ambil dari skill menurut ahli, saya tidak tahu ahlinya siapa karena saya tidak hafal namanya, tapi ada skill yang namanya 4C gitu ya. Communication, collaborative, and creative, terus satunya lagi saya lupa. Nah, kalau misalnya mau pakai itu silakan. Jadi itu nanti dijelaskan skill abad 21-nya gitu ya, menurut siapa dan apa saja skillnya gitu ya. Kemudian menjelaskan definisi media pembelajaran dan jenis media. Di sini kelompok 1 juga menjelaskan apa itu pengertian dari media pembelajaran ya. Silakan menurut siapa gitu ya ahlinya. Kemudian nanti dijelaskan jenis dari media pembelajarannya. Kalau misalkan kalian pakai ahli siapa gitu ya, ahli itu
membagi gitu ya, menggolongkan media pembelajaran itu berdasarkan apa gitu ya. Itu nanti kalian pakai saja itu, ikuti itu. Tapi di sini saya kasih contoh, misalkan kalau dari saya sendiri nih, jenis media pembelajaran itu bisa dibagi dari indera yang menerima media pembelajaran itu. Ada audio dan ada visual gitu ya, ada telinga dan ada mata gitu ya. Jadi saya bagi ada audio, ada audio visual digabung, ada multimedia, ada 3 dimensi gitu. Tapi ini tidak wajib ya, apakah mau diikutin atau tidak silakan. Tapi ini ancang-ancangnya gitu ya. Nah, untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 itu yang dikumpulkan atau sebagai tugas kelompoknya itu adalah PowerPoint-nya saja, tidak perlu makalah. Jadi kalian hanya membuat PowerPoint untuk nanti itu dijelaskan di pertemuan yang sesuai gitu ya, kalian majunya kapan. Kemudian itu di-share di grup WhatsApp gitu ya sebelum pertemuan itu gitu ya. Jadi kalian hanya mengerjakan PowerPoint-nya saja dan presentasi di kelas begitu ya. Kemudian untuk tugas individunya ini ada yaitu resume. Jadi resumenya itu bukan resume dalam bentuk penjelasan paragraf misalkan yang seperti biasa disuruh menulis rangkuman gitu ya 1 halaman misalkan gitu. Nah, untuk mata kuliah ini saya tidak meminta itu, jadi resumenya itu nanti dalam bentuk mind map. Nah, mind map-nya nanti contohnya sebenarnya sudah ada di link Google Drive tadi. Nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana mengerjakan, gitu ya. Jadi ini ada 2 tugas ya, sudah ada di pertemuan kedua ya. Nah, kemudian bentuk pembelajarannya diskusi dan presentasi. Jadi presentasi dulu dari kelompok 1, kemudian diskusi seperti biasa mengenai materi ini gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada resume begitu ya. Jadi kalian kelompok 1 sampai kelompok 6 bisa melihat materi dari yang ini di kolom ini atau di kolom ini. Ini sama. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga itu sudah masuk ke sub CPMK 2. Jadi sub CPMK 2 itu mulai dari pertemuan 3, 4, 5, dan 6. Jadi sub CPMK itu ada yang hanya 1 pertemuan, ada yang beberapa gitu ya. Nah, sub CPMK 2 di pertemuan ketiga itu kita sudah berpindah ya di bagaimana kalian itu bisa menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan materi yang ada di kelompok 1 ini? Jadi kelompok 1 itu hanya memperkenalkan ternyata ada penggolongan dari media pembelajaran gitu ya. Tapi di pertemuan 3 sampai pertemuan ke-6, kalau nggak salah tadi ya, itu nanti kita akan membahas masing-masing contoh-contoh dari media pembelajaran yang sudah pernah dikembangkan oleh mahasiswa di prodi kita sebagai tugas akhirnya. Sehingga kalian itu sudah bisa membayangkan bahwa oh ternyata media pembelajaran yang nantinya akan kalian bikin sebagai tugas akhir itu pilihannya ini semua gitu ya. Jadi untuk mulai dari pertemuan ketiga itu kelompok 2 ini ada materinya masing-masing gitu ya, walaupun sama sub CPMK-nya dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6. Tapi untuk kelompok 2 di sini ya, pertemuan ketiga itu akan mengidentifikasi atau menjelaskan definisi atau perbedaan dari masing-masing 2 media ini. Jadi kelompok 2 menjelaskan media flipbook dan media poster gitu. Nah, berarti dari situ sebenarnya kalian udah tahu oh ternyata kakak tingkat kalian itu sering mengembangkan media pembelajaran flipbook dan poster gitu ya. Jadi itu saya masukkan ke mata kuliah ini gitu. Jadi kalian menjelaskan oh flipbook itu apa, poster itu apa, bedanya mereka apa gitu. Kemudian kalian juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari flipbook dan poster itu gitu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan juga kalian berikan 1 contoh dari 1 flipbook dan 1 poster. Nah, contoh ini bukan kalian yang bikin, tetapi kalian cari yang ada di internet. Misalkan kalian dapat di website mana, itu ada 1 flipbook. Kalian
tampilkan itu di kelas untuk kita sama-sama tahu bahwa oh ternyata contoh dari media pembelajaran yang lain bahas itu seperti ini produknya. Begitu juga dengan poster gitu ya. Jadi contoh yang ada di sini tulisannya itu adalah bukan kalian yang bikin, tetapi kalian tinggal insertkan atau sisipkan di dalam PowerPoint kalian gitu ya. Oke, jadi tugasnya sama prinsipnya, PowerPoint juga dan ada resume juga, tapi yang berbeda hanya materinya saja. Nah, kemudian kita lanjut lagi di pertemuan keempat, kelompok 3, ini materinya baru lagi, sama-sama menjelaskan contoh dari media pembelajaran, tapi untuk kelompok 3 itu adalah media pembelajaran video dan website. Jadi video pembelajaran itu nanti kalian jelaskan perbedaannya, kelebihannya, kekurangannya, begitu juga dengan website. Mungkin definisi atau ciri-ciri website seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya, beserta contoh dari keduanya, agar kita tahu bahwa oh video pembelajaran yang sudah pernah dibikin oleh orang itu begini, website pembelajaran yang sudah dibikin orang itu begini bentukannya, gitu ya. Kemudian tugasnya juga sama prinsipnya, PPT dan juga resume ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertemuan kelima, masih di sub CPMK 2. Untuk kelompok 4 di sini media pembelajarannya adalah media pembelajaran 3 dimensi dan juga AI. Jadi prinsipnya sama ya gitu. Jadi tadi menjelaskan perbedaan dari keduanya, kelebihan dan kekurangannya, dan juga memberikan contoh dari media tersebut. Untuk media 3 dimensi, untuk kelompok 4, kalian bisa ambil foto dari produk yang sudah dibikin. Itu displaynya ada di ruang bawah prodi yang di depan ruangannya para UF. Itu ada banyak sekali media 3 dimensi. Kalian foto beberapa, terus kalian nanti akan masukkan itu gitu ya ke dalam PowerPoint kalian, dan kalian akan ceritakan, karena kalian tidak mengambil itu, karena kita nggak bisa memperlihatkan itu di kelas gitu kan secara offline. Jadi kalian perlihatkan aja fotonya, tapi kalian jelaskan, oh dia itu misalkan media yang sudah dibikin apa bentuknya, 3 dimensinya gitu ya. Jadi 3 dimensi itu adalah media yang kita bisa pegang gitu, kita bisa lihat. Jadi dia 3D, artinya volumenya kita bisa lihat gitu ya, dari berbagai sisi gitu ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan contoh gitu. Kemudian yang AI di sini kalian ambil beberapa contoh media pembelajaran yang berbasis AI. Misalkan ada website yang bisa memberikan usernya itu untuk membuat PPT secara otomatis misalkan, atau membuat video secara otomatis. Ada video yang isinya itu naratornya atau orang yang menjelaskan materi tersebut itu bukan orang asli, tapi kayak figur AI, dan suaranya misalnya bukan suara asli. Nah, itu kalian berikan contohnya gitu ya, website apa sih yang bisa kita pakai gitu untuk media berbasis AI ini gitu ya. Nah, kemudian tugasnya juga seperti itu, mirip-mirip ya. Nah, kita lanjut lagi di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini masih sama, sub CPMK 2. Nah, untuk kelompok 5, di sini kalian akan menjelaskan dia berbasis games dan evaluasi. Jadi di sini saya kasih contoh, ada Kahoot, ada Quizzes, ada, kalau di artikel ini, artikel saya kemarin itu ada media pembelajaran ini, tadi artikelnya. Weblog tadi sudah website ya. Jadi ini ada Stako Biology Learning Media, live worksheet juga bisa gitu. Jadi itu adalah media pembelajaran yang dia itu fungsinya sebagai games atau permainan dan juga evaluasi. Nah, kalian ambil beberapa contoh karena kalian ini satu jenis media, tetapi satu jenis media ini kalian bisa paparkan beberapa contoh. Misalkan kalau mau ambil Kahoot dan Quizzes boleh gitu ya. Jadi nanti kalian berikan penjelasan apa sih bedanya mereka berdua, adakah fitur yang berbeda dari mereka berdua gitu kan, karena mereka sama-sama website ini gitu ya. Medianya sama-sama menyediakan games dan evaluasi. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa, dan juga tampilkan seperti apa sih si website Kahoot dan Quizzes itu gitu. Mungkin kalian juga bisa
masuk dulu atau kayak buat akun dulu untuk memperlihatkan fitur-fitur di dalam Kahoot dan Quizizz itu apa aja di dalam gitu ya. Nah, itu untuk kelompok 5. Kemudian untuk kelompok 6 di pertemuan ke-7 kita sudah masuk di sub CPMK 3. Jadi sub CPMK 3 itu ada di pertemuan 7 dan ke-8. Pertemuan 7 kelompok 6 ini sudah tidak membahas lagi media pembelajaran apa, tetapi menjelaskan model pengembangan media pembelajaran. Ini berbeda dengan yang materi sebelum-sebelumnya tadi ya mengenai media pembelajarannya. Jadi kalau di kelompok 7 itu adalah yang dijelaskan ini adalah model yang kita pakai untuk mengembangkan media. Produknya, media tadi, contoh-contoh media tadi, produk-produk media tadi itu sudah kita dapatkan di pertemuan ke berapa tadi? 3 sampai 6 ya. Nah, tapi kalau di pertemuan ke-7 itu kita menjelaskan atau kelompok 6 nanti menjelaskan mengenai media model pengembangannya gitu. Jadi proses pengembangannya itu seperti apa, menghasilkan produk yang seperti apa gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya waktu S2 itu saya tugas akhirnya tesis saya itu adalah pengembangan website gitu ya, web blog gitu ya. Saya pakai blogger atau blogspot gitu untuk membuat website. Nah, produk medianya itu adalah website. Tapi model pengembangan yang saya pakai untuk membuat website itu adalah 4D yang di sini contohnya. Ada 4D, ada ADDI, ada Dick and Carry, ada banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa macam model yang bisa dipilih oleh orang yang mau mengembangkan media gitu ya, untuk memilih proses yang mereka mau lakukan itu pakai yang mana gitu. Jadi nanti untuk kelompok 6 silakan mau pakai 2 ini 4D atau ADDI atau yang lain juga silakan. Jadi nanti kelompok 6 itu menjelaskan model pengembangan media yang mereka jadikan contoh itu apa. Jadi kemudian apa perbedaannya? Karena pasti mereka itu semua berbeda. Misalkan 4D itu dia terdiri dari D4. D-nya ada 4. Mulai dari D define, tahapan pertama dia define gitu ya, kemudian tahapan kedua itu design, tahapan ketiga itu development, dan tahap keempat itu disseminate. Jadi ada 4 tahapan. Nah, sementara kalau ADDI itu ada 5, mulai dari A analyze, D tadi design, kemudian D yang kedua itu development, I itu implementation, dan I gitu ya, pakai bahasa Inggris, I itu implementation dan E itu evaluation gitu. Jadi ada 5 tahapan kalau untuk ADDI begitu gitu ya. Nah, setelah itu kalian memberikan contoh dari apa sih media yang sudah dihasilkan dari masing-masing model pengembangan tadi. Misalkan tadi 4D. Kalau 4D itu dia karakteristiknya contohnya yang bisa dikembangkan media pembelajarannya adalah mungkin tadi weblog gitu ya. Nah, kalau ADDI itu apa? Gitu. Pasti mereka punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti kelompok 6 menjelaskan 2 hal itu. Nah, selanjutnya kita di pertemuan ke-8 itu UTS. Jadi UTS-nya di sini adik-adik akan mereview artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian pengembangan media pembelajaran. Kalian bisa pakai penelitian dari saya, artikelnya bisa dilihat dari Google Scholar saya atau dari mungkin Google Scholar-nya Pak Aan atau dosen-dosen di prodi itu, karena pasti mereka pernah melakukan penelitian pengembangan media. Nah, nanti artikel itu akan kalian identifikasi apa sih model pengembangan yang dipakai dan apa produk yang dihasilkan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti yang dikumpulkan itu adalah laporan review dari yang sudah kalian kerjakan. Oke. Nah, saya sudah selesai ya, mulai dari pertemuan 1 sampai ke-8 mengenai penjelasannya. Tetapi saya akan jelaskan juga mulai dari pertemuan 9 sampai 16 biar kalian ketika transisi dosen dari saya ke Pak Aan itu tidak kosong gitu ya. Jadi at least kalian tahu, oh habis UTS ini saya ngapain sih nanti gitu ya. Biar kalian bisa mungkin prepare itu dari awal juga.
Nah, untuk pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu sub CPMK-nya mulai dari CPMK 4 sampai CPMK, sub CPMK ke-7. Nah, di sini adik-adik sebenarnya setelah UTS itu kalian itu sudah tidak belajar konsep lagi, tetapi kalian melakukan gitu ya sesuatu, yaitu mengembangkan media pembelajaran. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi presentasi untuk konsep, tetapi kalian sudah action atau praktikum gitu ya di kelas online ini agar kalian bisa membuat media pembelajaran. Nah, mulai dari pertemuan ke-9, jadi di sini identik kalau pertemuan setelah UTS itu dua pertemuan itu dirapel, tapi bukan berarti kalian nanti selesai mata kuliah ini juga lama, tidak. Jadi maksudnya ini biar kalian tahu bahwa oh ternyata sub CPMK 4 itu untuk pertemuan 9 dan 10 dan kegiatannya sama sebenarnya gitu ya. Nah, jadi sub CPMK 4 itu mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Jadi nanti saya tidak tahu apakah Pak Aan mau berkelompok atau individu, karena tahun lalu saya itu minta mahasiswa itu individu membuat media pembelajaran. Nah, tapi sepertinya berat, jadi akhirnya saya bikinkan kelompok. Jadi nanti entah kelompoknya mau sama dengan yang sebelumnya atau berbeda, itu nanti kalian tanyakan, diskusikan ke Pak Aan apakah nanti individu atau kelompok gitu ya. Tapi kalau pakai acuan RPS ini kita berkelompok. Nah, berkelompoknya tadi ya, silakan mau seperti apa pembagiannya. Jadi nanti setiap dari kelompok itu akan mengidentifikasi masalah terkait media pembelajaran di sekolah melalui artikel dan merumuskan solusi satu media pembelajaran. Nah, sebenarnya kalian itu tidak diwajibkan untuk ke sekolah untuk melihat secara real apa sih masalah mengenai penggunaan media pembelajaran di kelas waktu pembelajaran itu berlangsung ya. Karena ya itu tadi pertimbangannya adalah SKS-nya hanya 2 SKS, jadi tidak seberat SKS 3 ataupun 4. Nah, tetapi kalaupun misalkan Pak Aan juga membolehkan kalian nantinya untuk ke sekolah, itu lebih baik sebenarnya. Untuk kalian tahu, oh ternyata kalau di kelas itu gini gitu ya, media yang mereka pakai begini. Jadi memang lebih nyata, tetapi tidak wajib. Gitu. Jadi kalau di RPS ini, masalah itu didapat dari mana? Didapatkan dari artikel yang sebenarnya di pertemuan ke-8 itu kalian sebenarnya bisa pakai artikel itu gitu ya untuk membaca lagi lebih dalam masalahnya itu apa sih sehingga media pembelajaran itu dikembangkan begitu ya. Jadi kalian identifikasi masalah, kemudian kalian rumuskan solusi, artinya media pembelajaran apa sih yang harusnya bisa menjawab masalah tersebut gitu, atau menyempurnakan misalkan media pembelajaran yang sudah dibuat oleh artikel tersebut. Nah, jadi produk untuk pertemuan 9 dan 10 itu adalah laporan analisis yang tadi sudah isinya ini gitu ya, masalah dan solusi. Nah, mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 itu adalah kalian memakai model pembelajaran team based project gitu. Kalau pertemuan sebelumnya bersama saya waktu kalian tadi presentasi secara konsep itu model pembelajaran yang kalian pakai itu adalah kooperatif gitu. Jadi berkelompok saja gitu ya. Tapi kalau di sini di pertemuan 9 sampai 16 ini kalian menggunakan team based project, artinya kalian berkelompok dan ada produk atau ada proyek yang akan kalian lakukan gitu. Dimana proyeknya ini tuh berlangsung terus-menerus. Jadi bukan hanya selesai di pertemuan 9, tetapi itu akan selesai di pertemuan ke-16 sehingga menghasilkan media tadi gitu ya, yang nanti ditargetkan. Begitu ya. Kemudian saya lanjut lagi di pertemuan 11 dan 12, di sini masuk ke sub CPMK 5. Nah, setelah kalian membuat laporan analisis tadi, sebenarnya nanti ketika kalian di kelas, itu kalian akan mungkin sama saja mungkin mempresentasikan juga karena biar dosen tahu bahwa apa yang kalian sudah kerjakan itu sudah benar. Kalaupun keliru nanti bakal akan dibimbing gitu. Jadi nanti kalian tidak belajar atau berjalan sendiri sebenarnya. Ya, jadi nanti dosen juga bakal membimbing seperti apa baiknya kalaupun ada yang perlu diperbaiki.
begitu ya. Jadi nanti di pertemuan 11-12 sebenarnya itu melanjutkan proses dari team based project kalian, yaitu meneruskan prosesnya, yaitu habis melakukan analisis dan mendapatkan solusi, menetapkan solusinya, kalian sudah tahu oh media pembelajaran yang mau dibuat oleh kelompok saya itu ini gitu ya. Maka nanti dilanjutkan di pertemuan 11 dan 12 yaitu kalian memilih model pengembangan yang mau dipakai. Nah, di sini karena kalian sudah tahu konsep dari model pengembangan itu di pertemuan ke-7, maka kalian harusnya sudah tidak bingung bahwa oh model pengembangan yang harus saya pakai dengan karakteristik yang seperti ini, masalahnya begini, media pembelajarannya seperti ini, maka model pengembangannya misalkan 4D gitu atau yang lain. Karena pasti sudah ada pertimbangannya karena kalian sudah belajar di pertemuan ke-7 itu gitu ya. Nah, kemudian setelah memilih model, kalian merumuskan langkah-langkah pengembangannya. Jadi ada prosesnya tadi ketika misalnya mau pakai 4D, berarti saya pakai D4 gitu ya, D apa sebagai langkah-langkah kalian membuat si model si media pembelajaran itu gitu. Misalkan media pembelajaran yang mau saya bikin itu media bukan yang kelompok tadi bikin itu adalah misalkan poster gitu ya, posternya poster e-poster atau electronic poster. Maka nanti langkah-langkahnya menyesuaikan dengan model pengembangan yang kalian pilih tadi gitu ya. Kemudian nanti bisa jadi kalian menyusun storyboard gitu ya, atau kayak rancangannya, artinya kayak posternya belum jadi, tetapi gambaran untuk membuatnya seperti apa. Misalkan alat dan bahan yang dibutuhkan, materinya apa sih yang mau dimasukkan ke dalam media tersebut gitu ya, berapa lama pengerjaannya, kesulitannya apa, dan lain sebagainya, itu dituangkan di dalam laporan draft media. Dan ini nanti pastinya akan diperlihatkan atau mungkin saja dipresentasikan di kelas agar dosen tahu gitu apa progres dari kalian. Nah, selanjutnya ketika laporan kalian sudah di ACC atau sudah disetujui oleh dosen, maka kita melanjutkan ke pertemuan 13 dan 14 di Subcep PMK 6, yaitu mampu mengembangkan media pembelajaran. Artinya, draft yang tadi sudah disetujui di pertemuan sebelumnya itu akan dikerjakan di pertemuan 2 ini, di 13 dan 14, media yang jadinya itu gitu ya. Jadi kalian membuat, kalau tadi rancangannya akan membuat poster, maka posternya akan dibikin di situ gitu ya. Kemudian nanti akan disempurnakan apakah ada yang perlu diperbaiki. Karena apalagi adik-adik ya yang baru membuat media pembelajaran itu tidak bisa langsung ideal gitu ya atau bagus, pasti harus ada masukan dan saran gitu ya dari orang yang ahli gitu ya, dalam hal ini dosen. Nah, jadi produknya itu sudah ada media pembelajaran yang dihasilkan dan juga ada laporan akhir. Laporan akhirnya itu bisa jadi kumpulan dari mulai dari tahapan awal tadi analisis, kemudian membuat tadi menetapkan model pengembangan, menyusun langkah-langkah, kemudian menjelaskan proses mengembangkan media tersebut gitu ya. Nah, jadi di pertemuan 2 terakhir, pertemuan ke-15 dan ke-16 di Subcep PMK 7 mampu mempresentasikan media pembelajaran. Jadi nanti media pembelajaran yang tadi sudah selesai dibikin di pertemuan ke-14 sudah disempurnakan juga, maka nanti dipresentasikan di depan kelas. Jadi satu kelompok itu harus membagi tugasnya siapa yang mau menjelaskan apa, bagian-bagian apa dijelaskan oleh siapa. Kemudian nanti kelompok lain itu bukan sebagai audiens biasa, tetapi mereka juga menilai dari kelompok yang presentasi tersebut, sehingga kalian berperan sebagai presenter dan juga penilai gitu ya. Karena di dalam mengembangkan media pembelajaran, adik-adik bukan hanya mengembangkan media saja, tetapi kita juga harus bisa menilai media pembelajaran gitu ya. Jadi nanti di pertemuan 2 ini 15 dan 16 kalian mentuntaskan perkuliahannya sehingga di RPS ini tidak ada UAS gitu ya. Jadi kalian silakan bisa dibaca nanti lebih detail RPS ini gitu ya.
Nah, di sini berarti saya bisa kasih kesimpulan untuk bobot penilaian dari masing-masing pertemuan tadi. Saya membagi ya untuk pertemuan 1 sampai 8 penilaian yang dari saya itu 50%, mulai dari resum 10%, keaktifan artinya ketika kalian presentasi atau jadi moderator atau jadi notulen, jadi yang bertanya, jadi yang menambahkan itu keaktifan gitu ya. Dan juga UTS 25%. Kalau sudah selesai pertemuan ke-8, artinya sebenarnya kalian sudah dapat 50% gitu. Nah, nanti untuk tim base project-nya itu mulai berlaku 50% ini dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Begitu. Ya. Nah, so far ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau mungkin masih memproses segalanya yang terjadi tadi, silakan nanti ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Kalaupun tidak ada, untuk sekarang saya lanjutkan dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya, adik-adik silakan bertanya di grup WhatsApp ya. Jadi jangan tanya lewat chat pribadi ke saya, karena chat pribadi di WhatsApp saya itu semuanya itu adalah mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Jadi biar saya tidak bingung ini bertanya dan ini siapa mahasiswanya gitu ya. Jadi kalian tetap berada di grup WhatsApp itu. Biar siapa tahu pertanyaan yang serupa bisa sudah terjawab juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah nonton, nanti siapa tahu rekamannya atau sudah tanya juga sama teman mungkin belum paham juga gitu, silakan nanti bisa tanyakan di grup WhatsApp. Oke, nah saya di sini menambahkan aturan bahwa kita itu masuk di video call ini ya, di Google Meet ini tuh beda dengan video call mungkin ketika kalian sama teman kalian gitu ya, yang santai-santai mungkin ya. Karena ini adalah perkuliahan tapi bentuknya online, maka kita juga perlu ada aturan sehingga semuanya bisa tertib, kita juga bisa saling enak satu sama lain gitu ya. Waktu yang akan dipakai juga efisien karena kita hanya bisa ketemu 100 menit aja setiap kali pertemuan gitu ya. Nah, di sini aturan yang saya berikan ke kalian itu adalah jadi Google Meet itu nanti akan saya sediakan. Jadi ketua kelas ataupun yang bertanggung jawab biasanya di mata kuliah tidak perlu menyediakan link Google Meet ya. Saya yang akan selalu provide itu gitu ya. Jadi kita pakai Google Meet. Nah, untuk pertemuan 8 pertemuan bersama dosen kedua, nanti kalian tanyakan lagi. Mungkin saja berbeda gitu ya, apakah pakai Zoom atau pakai Google Meet, apakah linknya dari dosen atau dari kalian gitu ya. Jadi ini hanya berlaku di pertemuan saya saja. Kemudian yang kedua, semua mahasiswa harus join di kelas Google Meet dengan keterlambatan 15 menit. Artinya sama seperti ketika kalian masuk ke kelas yang ada ruangannya gitu ya. Kalau misalkan di online ini kita masuk seenaknya, ya kita nggak akan bisa kuliah dengan baik gitu ya. Jadi mohon pengertiannya juga bahwa ternyata kelas online ini juga sama pentingnya dengan kelas-kelas yang ada ruangannya ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini kadang disepelekan tapi penting sekali karena kalau kalian tidak punya internet, kuotanya habis, atau gadgetnya baterainya drop juga gitu ya, kalian nggak bisa masuk ke kelas gitu karena ya saya nggak bisa tahu kalian ada di mana kalau kalian tidak masuk di kelas ini gitu ya. Jadi itu perlu dipastikan sebelum kalian masuk ke kelas ini. Kemudian semua mahasiswa itu harus on cam karena ya saya biar tahu kalian lagi ngapain di situ gitu ya. Sama seperti ketika kalian ngeliatin saya dari awal sampai akhir ya saya duduk di sini nggak pindah-pindah gitu ya dari tadi. Jadi begitu juga saya mau melihat kalian. Siapa tahu ada yang mungkin saya lihat ada yang bingung atau ada yang mau bertanya gitu ya, saya mungkin bisa notice itu gitu. Jadi at least ya walaupun kita nggak bisa tatapan secara langsung gitu ya, saya bisa juga berinteraksi dengan kalian.
Kemudian satu device satu orang. Nah, di sini artinya ya biar saya tahu satu jendela itu hanya satu orang saja di dalam. Karena jujur saya juga nggak hafal lagi nama kalian. Mungkin ada beberapa orang yang saya hafal sampai sekarang, tapi tidak semua. Jadi artinya kalau ada satu layar itu ada 3 orang, 2 orang itu saya bingung gitu ya. Saya ngobrol ke siapa. Jadi satu device satu orang. Kemudian ini yang paling penting, jadi gambaran 100 menit agar kalian itu tahu bahwa oh mulai dari pertemuan kedua kita itu ngapain gitu ya, kisaran-kisaran waktunya. Jadi misalkan mulai dari jam 1 sampai jam 1.40 itu waktunya untuk presentasi dan diskusi gitu. Jadi nanti moderator di pertemuan kedua itu adalah kelompok 2 ya. Jadi kelompok selanjutnya yang akan tampil itu berarti kelompok 1. Jadi moderator notulen dari kelompok 2, presenter dari kelompok 1. Maka nanti moderator ketika tahu adanya gambaran ini, kamu bisa men-setting waktu. Kamu bisa batasi, oh nanti presentasinya maksimal berapa menit misalkan. Boleh seperti itu. Terus nanti ketika diskusi, misalkan sesi 1 sudah selesai dan itu sudah 40 menit total dari presentasi dan diskusi, maka kalian tidak perlu lagi bertanya ke saya apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi tinggal ditutup saja. Sehingga nanti setelah itu 30 menit setelahnya saya akan memberikan materi tambahan. Siapa tahu ada yang keliru atau yang belum di cover. Kemudian ada presensi di sini kurang lebih 5 menit, tapi tergantung kalian juga karena kemarin saja ya presensinya itu juga nggak cukup 5 menit karena ya saya panggil satu-satu setiap orang, kemudian saya akan pastikan orang yang saya panggil itu ada gitu ya, dari suaranya menyaut gitu, kemudian ada mukanya on cam gitu ya. Nah bisa jadi ketika saya manggil siapa gitu terus entah jaringannya kurang bagus dan lain sebagainya atau memang dia baru masuk gitu ya, jadi akhirnya ya saya harus menunggu lagi beberapa saat gitu ya agar orang tersebut bisa dipanggil. Jadi ada keterbatasan ya ketika kita itu berkuliah online seperti itu. Jadi ya presensi mungkin kurang lebih 5 menit gitu ya atau 10 menit tergantung gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini resume. Jadi yang dari tadi kalian lihat tuh ya di pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh itu ada tulisannya resume atau mind map. Nah, itu adalah tugas yang setiap pertemuan sebelum kita selesai kelas 100 menit itu kalian diminta untuk mengerjakan resume dan itu masih masuk dalam 100 menit gitu. Jadi saya kasih waktu 20 menit gitu ya untuk nanti sebelum kita tutup selesai kelasnya, maka kalian mengerjakan tugas resume tersebut gitu. Jadi resumenya bukan per kelompok tapi per individu gitu ya, baik yang presentasi maupun yang audiens. Jadi semua itu mengerjakan resume atau mind map-nya. Jadi di sini saya kasih 20 menit, jadi resumenya nggak perlu yang bagus-bagus atau yang kayak perfect gitu ya. Nanti saya kasih contohnya seperti apa. Tapi intinya adalah mengerjakan tugas itu, yang resume ini, itu tidak di luar dari kelas ini. Jadi ketika kelas ini selesai, Google Meet saya tutup, maka harusnya sih tugas kalian sudah selesai. Artinya ketika kalian sudah keluar dari Google Meet, ya sudah, kalian sudah tidak ada tunggakan tugas lagi gitu. Tugas kalian di pertemuan itu sudah selesai. Sudah kalian kumpul dan saya bisa langsung nilai dengan cepat gitu ya. Jadi nggak ada tugas yang dibawa pulang lagi ya, apa kayak harus menunggu beberapa hari untuk dikumpul, tidak. Jadi langsung dikumpul 20 menit itu waktunya. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya masuk ke contoh mind map tadi ya, agar adik-adik itu tahu seperti apa sih bentuk mind map-nya ya. Kalau kalian mungkin sudah lihat, itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Jadi saya tidak
meminta untuk kalian itu membuat mind map itu seperti kayak tugas akhir gitu ya, dari segalanya tidak, tapi mind map itu isinya terkait apa yang kalian pahamin saja sebenarnya. Jadi 20 menit itu saya perkirakan kalian bisa membuat resume mind map ini karena bentuknya seperti ini aja gitu ya. Entah kalian mau pakai aplikasi atau mau pakai apapun itu gitu ya, entah PowerPoint, saya pakai ini saya bikin pakai PowerPoint gitu ya. Atau kalian mau nulis langsung di kertas gitu ya. Jadi mungkin misalkan sediakan satu kertas HVS untuk satu pertemuan, atau satu kertas HVS itu bisa kalian pakai bolak-balik, misalkan pertemuan satu di baliknya, pertemuan kedua yang belum ada isiannya itu juga boleh. Jadi tidak sesusah itu ya, jadi tidak seribet itu. Jadi yang penting peta konsepnya itu memuat apa yang kalian pahamin saja Adik-adik, bukan sesuatu yang kalian cari-cari lagi gitu ya. Kalau kalian cari-cari lagi itu waktunya lama gitu. Jadi makanya kenapa saya meminta kalian untuk memperhatikan mulai dari awal sampai akhir. Makanya kenapa tadi juga saya memberikan kayak informasi bahwa sepertinya kita harus reschedule lagi waktunya karena itu gitu. Kalau kalian nggak memperhatikan dari awal sampai akhir, apa yang kalian dapatkan? Kalau kalian nggak dapatkan apapun, ya nggak bisa kalian mengisi isian dari mind map itu gitu. Karena harus sesuai dengan apa yang kita bahas di tema itu gitu ya. Jadi apapun yang kalian bisa pahamin, kalian tuliskan di dalamnya gitu ya. Dan kalau dilihat di sini adik-adik, saya tidak mana ininya ya. Tampilan kalau layar penuh bisa enggak? Kalau semoga bisa kelihatan dengan jelas ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini sederhana sekali gitu. Jadi entah kalian mau bikin pakai kotak, mau pakai bulat, mau pakai bikin bentuk apapun silakan. Yang penting ada memuat isian di dalam sini. Kemudian isian tersebut ada informasinya. Artinya informasi tersebut adalah pemahaman asli kalian setelah kalian belajar gitu ya. Ada nama, ada NIM, ada di sini tulisan mind map meet keberapa. Ya, yang ini. Kemudian setelah itu kalau di sini saya bikinkan satu kotak atas mengenai judul dari tema atau apalah yang kita bahas gitu ya. Misalkan hari ini kita bahas mengenai pengenalan desain media pembelajaran. Maka saya tulis di sini judulnya. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah kalian harus ada arrow di sini atau ada tanda panah untuk menghubungkan ternyata judul ini informasinya ada di bawah gitu. Di sini ada 3 kotak, apakah harus 3? Tidak. Apakah harus 2? Tidak. Jadi terserah kalian sesuai apa yang kalian pahamin gitu ya. Jadi apa yang kalian pahamin itu yang kalian masukkan. Mau banyak, mau sedikit, sesuaikan dengan waktu 20 menit itu gitu ya. Nah, di sini ada 3 kotak kalau saya. Jadi kotak pertama di sini saya tulis definisi. Untuk saya menuliskan pemahaman saya tadi terkait desain media pembelajaran. Di sini saya menulis bahwa media pembelajaran itu dibagi 2 kosakata, artinya ada media dan ada pembelajaran. Kemudian media adalah perantara, sementara pembelajaran adalah kegiatan belajar. Sehingga ketika digabung, media pembelajaran adalah media yang dikembangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Atau media yang dibuat atau media yang digunakan itu boleh. Jadi tergantung pemahaman kalian seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu saya juga memahami bahwa ternyata media pembelajaran itu bisa kita berikan contoh, bukan hanya definisi saja. Yaitu tadi sejauh ini Bu Vita sudah menjelaskan ada video, mungkin ada poster, ada apa tadi gitu ya. Nah, di sini saya berikan 2, misalkan video pembelajaran itu contoh dari media pembelajaran, terus juga poster. Jadi ada 2 contoh di sini. Kemudian saya kasih ciri-cirinya, apa sih bedanya video dengan poster? Kalau video mungkin isinya adalah ada materi, ada penyampaian dari informan atau ada orang yang ngomong di situ. Kemudian ada gambar, ya. Kemudian ada audionya, mungkin ada background-nya dan lain sebagainya. Kemudian penyajiannya menarik gitu ya di dalam video tersebut dan ada informasi yang jelas disampaikan. Misalkan itu ciri-ciri yang saya pahami terkait video. Kemudian kalau poster, poster itu dia media 2 dimensi, artinya saya tidak
bisa melihat sisi lain, dia hanya ya selembar kertas aja gitu kan yang ditempelkan. Makanya di sini saya tulis media 2 dimensi, isinya materi singkat, bukan berupa kayak buku yang banyak informasi, tapi hanya sedikit informasinya yang penting-penting gitu kan, dan memuat gambar, entah itu gambar, grafik, kemudian siklus dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian saya juga memahami ternyata media pembelajaran itu selain definisi dan contoh ada juga mungkin ini kaitannya dengan pertemuan kedua nanti kelompok 1, apa sih hubungan antara skill abad 21 terhadap media pembelajaran itu gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh bahwa ada satu skill communication gitu ya, tadi yang 4C, salah satu C-nya itu adalah communication ya. Di mana communication itu kan artinya komunikasi ya. Artinya berarti ada orang yang memberikan informasi. Dalam hal ini kalau dalam pembelajaran berarti guru, dan ada yang menerima informasi yaitu siswa. Sehingga agar bisa komunikasinya itu berjalan dengan baik, artinya informasi itu diterima dengan jelas gitu ya oleh dari guru ke siswa, maka butuh yang namanya media pembelajaran gitu ya. Jadi media pembelajaran ini diperlukan agar materi tersebut yang tadi disampaikan oleh guru itu bisa jelas diterima ataupun menarik gitu ya untuk siswa tersebut gitu. Jadi contohnya seperti ini, dan semoga dari contoh ini kalian bisa tergambar gitu. Jadi bahwa nanti mungkin pertemuan kedua kalian sudah bisa prepare materinya tentang apa gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir apa yang kita bahas. Dan nanti di 20 menit itu kalian diminta untuk bikin mind map. Jadi contohnya begini. Kalau misalkan ada adik-adik yang pakai device-nya cuma satu, seperti kayak HP aja satu gitu ya. Nah, HP ini kalian tetap taruh di depan seperti biasa waktu kalian menyimak, kemudian di situ tetap on cam, kemudian kalian tadi siapkan satu kertas misalkan gitu. Entah mau kertas apapun sebenarnya nggak masalah. Misalkan kertas HVS, terus ya kalian pakai pulpen atau mungkin terserah pakai spidol atau pakai apapun, yang penting ketika kalian menulis atau membuat mind map-nya gitu ya, itu jelas kotaknya atau shape-nya, bentuknya, kemudian isinya. Nah, setelah selesai, itu tadi kalian perhatikan 20 menit aja ya, artinya nggak usah nggak usah sulit-sulit gitu, jangan menyulitkan diri ya. Jadi kalau sudah selesai, itu HP-nya tadi kalian off cam kan dulu, terus nanti kalian foto ya mind map-nya, kemudian kalian kirim ke sini. Kalian kirim ke sini. Sudah, ganti namanya siapa. Selesai. Nah, dari seperti itu jadinya ketika kalian mungkin sudah selesai, saya juga bisa memperlihatkan siapa yang sudah selesai gitu. Jadi yang belum selesai, yang mungkin baru bergabung atau bagaimana lah gitu ya, itu bisa tahu gitu. Kalian sudah selesai atau belum tugas tersebut gitu ya. Nah, alasannya juga kenapa mind map adik-adik, karena kalau dalam bentuk paragraf resumenya itu banyak sekali informasinya. Jadi kayak saya harus membaca satu halaman misalkan satu orang tugasnya gitu ya. Jadi itu butuh waktu lama. Jadi saya perlu tugasnya itu yang ringkas saja seperti tadi mind map, sehingga nanti kalau misalkan sudah selesai tadi 20 menit, kita sudah selesai, saya tutup Google Meet-nya, kalian sudah selesai juga tugasnya gitu ya. Kemudian saya akan memeriksa langsung di hari itu juga gitu. Jadi kalau sudah selesai, saya akan kasih tahu informasinya ke grup WhatsApp mata kuliah tersebut bahwa saya sudah periksa dan saya sudah nilai. Kalian tinggal lihat kembali apakah ada feedback dari ibu atau tidak gitu ya. Pasti ada gitu ya kalau misalnya kalian tidak terlambat mengerjakan tugas tersebut. Nah, harapannya karena ini adalah link Google Drive yang saya berikan ke kalian, jadi aksesnya ya kalian bisa lihat kapanpun gitu. Jadi dari situ nanti ada perbaikan, entah kalian keliru dalam menuliskan sebuah informasi di mind map itu atau kalian kurang.
Nah, dari situ harapannya juga saya bisa langsung nilai di situ. Misalkan si A nilainya itu 80. Kenapa gitu? Karena mungkin ada coretan di situ yang saya tulis di lembar kalian. Begitu, ya. Jadi sejauh ini begitu dulu ya untuk informasi dari saya. Mohon maaf saya ngebut ya ngomongnya karena itu tadi sebanyak itu yang harus saya kasih ke kalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita ke Siga lagi ya. Jadi saya punya waktu 10 menit lagi untuk 10 menit lagi untuk selesai. Silakan on cam gitu ya agar saya bisa tahu kalau kalian ada di situ. Oke, saya mulai panggil ya. Jadi nanti saya akan panggil satu-satu, terus saya akan lihat ada orangnya atau enggak. Jadi adik-adik kalau misalkan saya lihat ke sini, ini saya punya device, ada berapa ya? Ada 3 ya untuk mata kuliah ini. Jadi ada laptop, ini yang tadi saya tampilkan, bahan presentasinya. Kemudian kalau saya lihat di sebelah sini, ini ada satu akun saya juga untuk melihat apakah kalian ada atau tidak. Karena kalau pakai Google Meet itu saya tidak bisa lihat orangnya gitu ya, beda dengan Zoom meeting. Gitu, ya. Kalau misalkan ada yang terskip ya, nanti tolong bilang. Kalau sudah selesai semuanya saya panggil. Kalau mungkin ada yang belum ada namanya di sini, tolong kasih tahu juga ke saya. Oke, Echa Aditya Putri. Hadir, Ibu. Nah, itu kamu tidur kah? Enggak, Bu. Kenapa kelihatan jidatnya dong? Itu ya. Jadi bayangkan kalau tadi saya dari tadi ngejelasin, saya ngeliatin ngasih lihat loteng juga, itu apakah bagus gitu ya? Sebenarnya tidak gitu. Kalian tidak bisa lihat muka saya. Nah, sama seperti saya ngeliatin kalian. Oke, kemudian Vincentia Laura. Vincentia Laura. Boleh di-mute aja Eca, makasih. Elvina Aminarti. Hadir, Ibu. Oke. Janatul Ma'wa. Hadir, Ibu. Nikadek Ayu Suryaningsih. Hadir, Bu. Valen Febrianti. Hadir, Ibu. Nur Tasya. Desa Kutu Miradewi. Hadir, Ibu. Muhammad Ragil. Hadir, Ibu. Zahratun Syifa. Hadir, Ibu. Paramutia. Hadir, Ibu. Siti Nurhalisa. Sri Awindi. Hadir, Ibu. Atifa. Hadir, Ibu. Agustina. Hadir, Ibu. Oke. Marsha. Hadir, Ibu. Mutia Raudatul Fatah. Hadir, Ibu. Adel Triana Jufri. Hadir, Ibu.
Nur Wahida, Hadir Ibu. Nur Fadia Putri, Faisal, Hadir Ibu. Risti Yolanda, Hadir Ibu. mana? Tidak ada on cam-nya. Nah, itu kan. Kalau saya tidak lihat berarti ya tidak saya cek. Anggun, Hadir Ibu. ada yang belum dipanggil? Saya Ibu. Nur Salma, belum input kan? Iya Ibu. Kenapa? Ibu, mohon maaf atas nama Nur Tasya tadi hadir. Tadi mikrofonnya tidak boleh dinyalakan Ibu, jadi saya tidak menyaut. Siapa lagi yang belum dipanggil? Ibu Zaratun Syifa hadir. Nah, itu dua orang kan? Mana HP-mu? Itu 2 orang kan, 1 device. Siapa yang belum dipanggil? Nur Salma Ibu. Nur Salma, kenapa? Nur Ibu Salma Zahratun Syifa hadir Ibu. Nur Salma kenapa? Belum dipanggil nama aku Ibu. Adakah namamu di sini? Tidak Ini ada tidak Ibu. ada. Iya, kenapa berarti? Kamu sudah input KRS belum? Sudah Ibu. Terus kenapa namanya nggak ada di sini? Ini nggak ada. Dosen walimu siapa? Ibu Zulaika Ibu. Terus kamu sudah bilang apakah sudah disetujui atau belum? Sudah. Terus namanya kenapa nggak ada di sini? Ini tidak ada. Kalau sudah disetujui adik-adik harusnya sudah ada di sini. Nah, itu tadi artinya kalaupun kamu hadir sampai pertemuan ke-16, kalau namanya nggak ada gimana caranya di input gitu ya. Namanya, kehadirannya nggak ada, nilainya juga nanti nggak ada gitu. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi gitu ya. Untuk Nur Salma, kamu di sini ini untuk kalian semua ya. Saya kasih lihat. Jadi kalau dosen wali itu ya, di bagian perwalian mahasiswa, di bagian data semester mahasiswa, kalau misalnya nama mahasiswanya itu aktif di sini, artinya mata kuliahnya yang sudah diinputkan itu sudah disetujui. Nah, kalau seperti ini dalam bentuk draft, bisa jadi kamu sudah input, tapi kamu belum disetujui. Gini misalkan. Ya. Belum disetujui, belum ditolak juga gitu ya. Jadi artinya masih dalam bentuk draft. Artinya kalau dalam bentuk draft, ya kalian namanya nggak bisa masuk ke mata kuliah yang kalian input gitu ya. Jadi karena kalian tidak tahu itu, saya kasih tahu seperti ini biar siapa tahu itu jadinya mungkin penyebabnya kalau nama kalian tidak ada ya berarti karena itu tadi adik-adik tidak terdaftar begitu ya. Jadi kalau Ibu, ya gimana? Laura hadir Ibu, jaringannya kurang bagus. Mana Laura? Vincentia Ibu. Iya, kenapa? Jaringannya kurang bagus Katanya katanya Ibu. Iya, jaringan itu kurang tadi. bagus. Oke, iya saya tahu itu tadi kan jaringannya kurang bagus ya. Nah, kalau misalnya seperti itu apakah saya harus menunggu sampai jaringannya bagus gitu ya. Jadi adik-adik karena ini kita kelas online, itu tadi ya konsekuensinya.
Kalau misalkan jaringannya kurang bagus, ketika kalian nanti presentasi bagaimana gitu. Atau ketika nanti saya manggil, entah saya bertanya atau misalnya saya memanggil dalam hal apapun gitu ya, tidak ada orangnya di saat itu, apakah kita harus menunggu orang itu sampai ada gitu ya. Karena ya tadi alasannya mungkin jaringannya kurang bagus atau apapun itu gitu. Nah, kalau seperti itu baiknya lain kali ya, mulai dari pertemuan kedua ya, kalian sudah bisa harus siap-siap itu gitu. Entah misalkan ketika kalian mau masuk di Google Meet yang nanti saya kasih, kalian coba saja misalkan pakai Google Meet kalian berdekatan dengan waktu itu atau sebelum jam itu, bagaimana koneksi internet kalian, bagus tidak gitu. Karena kalau misalkan kalian tidak aware itu, ya saya juga tidak tahu gitu. Sehingga nanti kuliahnya kita juga nggak akan berjalan bagus gitu. Kalau untuk pertemuan satu ini boleh, misalkan tadi ada ada informasi bahwa ada yang belum dengar suaranya atau belum dengar namanya sehingga tadi harus dikonfirmasi lagi. Tapi bagaimana nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Karena kalau untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah fokus ke materi, bukan fokus ke jaringan lagi gitu. Gitu ya. Itu problem kuliah online gitu. Jadi saya juga tidak bisa mengontrol itu gitu. Kalau misalkan nanti kalian ada jaringan yang kurang bagus, usahakan bisa gitu ya. Untuk kali ini saya akan kasih hadir. Tadi siapa, Laura sama siapa tadi yang belum saya kasih hadir? Laura dengan siapa tadi? Laura dengan siapa? Janatul kayaknya ibu tadi kalau tidak salah dia. Nah itu kan, jadi saya tidak tahu siapa tadi. Zahratun Syifa ibu hadir tadi. Zahratun Syifa tadi sendiri, satu device atau satu device berapa orang tadi? Oke, kalau sendiri harus sendiri ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang tadi yang belum ada namanya, Nur Salma, tolong nanti bisa diurus segera gitu ya, karena dosen pengampu tidak bisa menambahkan nama gitu. Yang bisa hanya dosen wali untuk menyetujui gitu ya. Jadi tolong bisa kasih tahu ke dosen walinya, coba dicek lagi. Kalau misalkan tadi ada masalah seperti itu ya, jadi kalian chat ke dosen, misalkan Tabe, Ibu, Bapak, saya anak wali dari Ibu, misalkan saya tadi sudah masuk mata kuliahnya Ibu Vita, tapi nama saya belum terdaftar. Saya sudah input KRS. Mohon bisa dicek kembali, tolong bisa dicekkan kembali Ibu apakah saya sudah disetujui KRS-nya atau belum. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan didiamkan adik-adik, karena kalau seperti itu nanti kehadiranmu nggak ada gitu. Nah, kalau sudah, nanti semoga pekan depan sudah ada namanya, sehingga nanti untuk pekan depan, untuk Nur Salma, ya kalau nggak salah, nah tadi kamu kasih tahu ke saya ya, bilangkan ke saya atau ingatkan ke saya untuk pekan depan itu, tapi Ibu untuk pertemuan satu saya belum dikasih hadir, karena nama saya belum ada di situ. Gitu ya. Iya, baik, Bu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga saya bisa membantu kalian belajar gitu ya. Dan semoga mata kuliah ini juga menarik untuk kalian. Ada banyak sebenarnya informasi lagi, tapi karena sudah waktunya lewat, sudah lebih dari 3 menit, saya tidak mau menyita waktu. Mungkin nanti seiring berjalannya kita kuliah, saya akan kasih lagi informasi terkait mata kuliah ini. Begitu ya. Itu saja, terima kasih banyak, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang